dua bekal yang wajib dimiliki oleh orang yang berangkat haji agar mendapatkan haji yang mabrur. Mari kita bahas. Umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong menuju Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Yang dekat cukup berjalan kaki, yang jauh menggunakan kendaraan, mulai dari motor, mobil, kapal, bahkan pesawat. Semua itu dilakukan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq." Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Ayat ini juga bukan hanya perintah untuk datang secara fisik saja, tetapi datang membawa hati yang ikhlas, kolbu yang bersih, dan niat yang lurus. Jangan sampai ketika hadir di Mekah dan Madinah hanya membawa jasad saja, tetapi hatinya masih sibuk memikirkan dunia, kolbunya masih melayang kemana-mana, dan niatnya bengkok untuk menggapai keinginan yang fana. Kita harus mengerti bahwa yang kita tanamkan pertama kali ketika hendak berangkat haji adalah ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara murni untuk menggapai ridhonya. Makanya ketika orang yang berangkat haji, mereka selalu mengucapkan talbiyah sebagai interpretasi dari tertautnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, dan aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Lafaz labbaik dibaca berulang-ulang yang memiliki arti aku datang memenuhi panggilanmu. Itu sebagai penegasan bahwa kita hadir ke Mekah dan hadir juga di kota Madinah atas panggilan Allah, atas kehendak Allah, dan atas undangan Allah. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya jabatan, atau bukan pula karena kita tokoh agama, tetapi Allah memanggil kita karena kita layak untuk dipanggil oleh Allah. Maka ketika dipanggil oleh Allah, persiapkanlah diri secara matang. Jangan sampai datang ke hadapan Allah dalam keadaan berlumuran dosa. Na'udzubillah. Lalu yang kedua, yang kita tanamkan sebelum berangkat ibadah haji adalah pengorbanan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban harta, waktu, tenaga, dan jiwa. Ketika kita berangkat ibadah haji, jangankan harta yang habis, waktu yang hilang, tenaga yang lelah, bahkan seandainya Allah mewafatkan kita, kita harus siap. Itulah makna pengorbanan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan anaknya Ismail di lembah yang tandus. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi disitulah awal mula tanah suci itu lahir, dari keikhlasan istri dan seorang anak yang menjalankan perintah dan petunjuk Allah dengan segenap hati. Ketika bayi Ismail kehausan, lihatlah perjuangan Sayyidah Hajar mencari air. Ia berlari mencari air dari bukit satu ke bukit yang lain, yang saat ini kita kenal dengan bukit Safa dan Marwah. Itulah perjuangan seorang ibu, perjuangan yang maksimal sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengasihaninya dengan mata air Zam-Zam di padang tandus.
Dan ketika Ismail sudah mulai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak yang dicintainya. Dan Nabi Ibrahim menjalankannya dengan penuh ketaatan yang luar biasa. Sehingga Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing gibas dari surga. Kisah ini kita semua sudah mengetahuinya. Namun semua kisah ini bisa kita ambil satu kesimpulan, yaitu bahwa cinta kepada Allah harus mengalahkan cinta kepada siapapun, baik kepada istri, bahkan anak sekalipun. Cinta kepada Allah di atas segalanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan daripada Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Dua bekal inilah yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan ibadah haji. Yang pertama adalah ketauhidan yang murni, dan yang kedua kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini yang bisa kita bawa sebagai bekal berangkat ibadah haji, insya Allah kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.